Halo Sobat Republika, mari kita orang bicara soal tapera ini yang lagi ramai belakangan. Nah, kalau kita telik ke belakang, sebenarnya usaha untuk membuat rumah murah bagi pegawai itu sudah dilakukan sejak zaman kolonial. Dulu Belanda membentuk yang namanya NV Volkshuisvesting. Nah, artinya adalah perumahan rakyat. Waktu itu Belanda bilang untuk pegawai-pegawai pribumi mereka memberikan sebuah program untuk bisa membeli rumah murah. Tapi karena memang gajinya terlalu kecil waktu itu pegawai pribumi, apalagi ada resesi Akbar tahun 1930-an, akhirnya program itu gagal. Di zaman Soekarno, mereka juga membentuk yang namanya Yayasan Kas Pembangunan. Ini hampir sama dengan skemanya punya Belanda. Jadi pemerintah memberikan modal dulu untuk membeli perumahan, kemudian pegawai negeri mereka membeli rumah dengan kredit murah. Di saat Soekarno, pegawai negeri yang boleh membeli rumah dengan kredit murah itu hanya mereka yang menyimpan dana di kas tabungan pembangunan tersebut. Nah, kemudian pada zaman Soeharto, program itu sudah tidak berjalan lagi karena dia itu terkena krisis moneter juga pada zaman akhir-akhir pemerintahan Soekarno. Pada zaman Pak Harto, ada namanya Perumnas pada 1974. Nah, kemudian tahun 1993 ada akar dari tapera ini yang namanya Taperum. Nah, saat itu Presiden Soeharto mengeluarkan dekret bahwa pegawai negeri itu dikutip antara 3.000 sampai 10.000 rupiah tiap bulannya. Nah, dengan kutipan itu mereka bisa mendapatkan dana buat uang muka rumah seharga 1,3 sampai 1,8 juta rupiah. Selain itu mereka boleh meminjam dana untuk uang muka rumah sebesar 13,2 sampai 13,8 juta rupiah. Banyak persoalan program ini, misalnya pengadaan lahannya sukar, kemudian pengembang nggak ada yang mau bangun perumahannya, kemudian pencairan juga berbelit-belit. Selain itu ada juga distribusi yang ngadat. Pada tahun 2000 misalnya terkumpul sekitar 1,9 triliun dana dari Taperum ini. Dari jumlah itu hanya sekitar 700 juta yang kemudian disalurkan, jadi masih ada sekitar 1,2 triliun yang mangkrak di negara, di pengelolanya. Ini jadi persoalan. Mengapa? Karena pada tahun 2000 itu fraksi PKB kemudian mereka melansir ada dugaan penyelewengan dana Taperum senilai 179 miliar. Tanjung, ketua DPR juga ketua umum Golkar waktu itu, karena dia sebelumnya adalah pejabat Menteri Perumahan Rakyat, meradang. Dia merasa nggak pernah menyelewengkan. Nah, hal itu kemudian oleh sebagian pihak disebut sebagai alasan Golkar bersekutu dengan sejumlah fraksi lain untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Zaman Jokowi kemudian ada program namanya Tapera yang sekarang diributkan. Dengan program ini pegawai negeri maupun pegawai swasta dengan pendapatan tertentu mereka akan dikutip senilai 3% dari pendapatan mereka. 2,5 dibayarin pribadi, sisanya dibayar oleh perusahaan. Nah, apakah kemudian ini jadi solusi bagi 9 juta pegawai yang belum punya rumah? Nah, ini suka dikatakan karena berkebalikan dengan keyakinan orang-orang, tabungan ini bukan tabungan untuk membeli rumah. Tabungan ini hanya disimpan oleh pengelola yang nanti akan meringankan bunga saat orang-orang meminjam dana untuk uang muka rumah atau untuk renovasi atau untuk membangun rumah. Nah, jadi dia bukan solusi sebenarnya karena selain itu juga pencairannya itu bakal memerlukan banyak sekali regulasi. Misalnya orang-orang yang kemudian memiliki pendapatan di atas 8 juta nggak bisa itu pakai tapera. Artinya ada banyak sekali segmen kelas menengah yang tidak akan bisa mengakses program tapera ini. Selain itu menurut para ekonom, persoalan mahalnya rumah, persoalan orang-orang tidak bisa beli rumah karena harganya rumah dan tanah itu naik terus, melonjak. Sementara kita punya gaji gini-gini aja nih. Nah, belum lagi masih ada kita udah dipotek sama BPJS, dipotek kemudian sama ketenagakerjaan, sama tabungan hari tua. Ini bikin orang-orang meradang. Belajar dari pengalaman sebelumnya, pemerintah harus bisa menjawab apakah program tapera yang sekarang bisa lebih baik dari program-program sebelumnya. Saya Fitri Jamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.